Assalamualaikum, hai sobat, ketemu lagi dalam Sobat History Channel. Dalam video kali ini, kita akan membahas definisi, langkah-langkah, dan jenis-jenis historiografi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya, supaya kamu gak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Historiografi sebuah fase terpenting dalam ilmu sejarah. Tanpa historiografi, sejarawan tidak bisa menyajikan sejarah dalam bentuk tulisan, buku, artikel, novel, bahkan film. Nah, lantas apa sih historiografi itu? Untuk lebih jelas, yuk kita simak videonya. Definisi historiografi. Pengertian secara terminologi, secara umum, historiografi adalah sebuah tahapan terakhir dalam sebuah metodologi penelitian sejarah. Setelah terlebih dahulu melakukan tahapan heuristik, kritik, verifikasi, dan interpretasi yang dilakukan oleh seorang sejarawan agar menghasilkan sebuah karya sejarah dapat berupa buku, film, diorama, dan lain-lain. Langkah-langkah historiografi. Sama seperti disiplin ilmu lainnya, metode penulisan sejarah atau historiografi memiliki tahapan-tahapan. Berikut langkah-langkahnya. 1. Pemilihan topik. Topik tentu saja adalah hal paling penting yang harus ditentukan sebelum melakukan penelitian itu. Tapi topik tidak bisa ditentukan dengan asal loh. Topik yang diteliti harus layak untuk dijadikan penelitian, bukan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang sudah ada. Untuk mengukur kelayakan topik yang dipilih, kamu dapat melihat ketersediaan sumber penelitian. Menurut Gray, dalam buku Metodologi Sejarah karya Helius Samsudin, ada 4 kriteria yang harus kamu perhatikan saat memilih topik penelitian, yaitu mempunyai nilai, mempunyai keaslian, mempunyai kepraktisan, dan mempunyai kesatuan. 2. Heuristik atau pengumpulan sumber sejarah. Jika kamu sudah menetapkan topik dalam penelitianmu, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan sumber. Dalam tahapan langkah penelitian sejarah, heuristik berperan penting karena merupakan tahap pengumpulan fakta-fakta baru. Ada 2 jenis sumber, yaitu 1. Sumber tertulis, arsip, buku, koran, dan lain sebagainya. Sumber yang dapat diperoleh di perpustakaan, kantor arsip, kantor pemerintahan, dan tempat lainnya. Misalnya, Gedung Arsip Nasional di Jakarta yang menyimpan begitu banyak arsip yang dikumpulkan sejak zaman kolonial. Sumber seperti ini dapat kita sebut sebagai sumber primer. Sementara itu, data yang bersumber dari perpustakaan biasa disebut sebagai sumber sekunder. Sumber lisan. Sumber yang dapat diperoleh dengan wawancara saksi mata atau pelaku sejarah. 3. Verifikasi atau kritik sumber. Metode penelitian sejarah selanjutnya ialah verifikasi atau kritik sumber. Verifikasi adalah tahap yang memiliki tujuan untuk menyeleksi sumber-sumber yang telah dikumpulkan pada tahap sebelumnya. Dalam tahap ini, kamu harus memastikan bahwa setiap sumber yang telah terkumpul sifatnya valid dan sesuai dengan subjek yang dikaji. Ada 2 kritik sumber, yaitu kritik eksternal
dan kritik internal. Kritik eksternal, kritik yang menguji keaslian sumber dengan merujuk pada bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan sumber. Ada 3 pertanyaan yang harus diungkapkan dalam kritik eksternal. Autentitas, apakah sumber tersebut sesuai? 2. Orisinalitas, apakah sumber tersebut asli atau turunan? Ketiga, integritas, apakah sumber tersebut masih utuh atau sudah berubah? Kritik internal, kritik yang menguji keaslian sumber dengan merujuk pada isinya. Ada 3 pertanyaan yang harus diungkapkan dalam kritik internal. 1. Sifat sumber, apakah sumber tersebut resmi atau tidak resmi? Kedua, latar belakang penulis atau pengarang, apakah penulis berperan dalam peristiwa yang diteliti? Membandingkan, apakah isi sumber tersebut memiliki fakta yang sejajar dan objektif bila dibandingkan dengan sumber lainnya. 4. Interpretasi atau penafsiran fakta sejarah. Penafsiran fakta sejarah dalam tahap ini diperoleh dari analisis terhadap data-data, fakta-fakta, serta sumber-sumber yang telah dihimpun. Proses melakukan interpretasi harus bersifat objektif, deskriptif, dan selektif. Ada 2 jenis interpretasi sejarah, yaitu interpretasi analisis, berkaitan dengan upaya menjelaskan sumber-sumber yang dihimpun untuk menyusun fakta sejarah, dan interpretasi sintesis, menyatukan analisis-analisis terhadap sumber yang dihimpun untuk memperoleh penulisan karya sejarah. 5. Historiografi atau penulisan sejarah. Tahap terakhir dalam metode penelitian sejarah ialah historiografi atau penulisan sejarah. Paul Fench dalam buku Metodologi Sejarah menjelaskan bahwa menulis sejarah merupakan suatu kegiatan intelektual. Historiografi adalah cara utama untuk memahami sejarah. Peneliti tidak hanya menuliskan laporan semata, melainkan bekerja keras dengan hasil pemikirannya, sehingga hasil akhir yang diperoleh adalah buah pemikiran kritis peneliti yang didapatkannya dari analisis sumber. Ada cukup banyak hal yang harus diperhatikan untuk melakukan sebuah penelitian ya. Jenis-jenis historiografi. Berdasarkan pembagian waktu atau zaman, terdapat 3 jenis historiografi, yakni historiografi tradisional, historiografi kolonial, historiografi modern. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Historiografi tradisional adalah penulisan sejarah yang biasanya dilakukan oleh para sastrawan atau pujangga keraton dan bangsawan kerajaan. Ciri-ciri historiografi tradisional. Berdasarkan pembagian waktunya, historiografi tradisional dibedakan menjadi historiografi tradisional Hindu-Buddha dan historiografi tradisional Islam. Ciri-ciri historiografi masa Hindu atau Buddha antara lain sebagai berikut. 1. Karya yang dibuat berbentuk terjemahan dari naskah-naskah dari India. 2. Bersifat religiomagis. Ketiga, bersifat sentris. Contoh historiografi tradisional masa Hindu-Buddha Islam yaitu kitab Mahabharata dan Ramayana, kitab Negara Kertagama, Babad Tanah Jawi, kitab Pararaton, Babad Arya Tabanan, dan lain-lain. Ciri-ciri historiografi masa Islam antara lain yakni 1. Terdapat unsur mitos. 2. Telah mengenal unsur kronologi. Ketiga, bersifat etnosentris. Contoh historiografi masa Islam diantaranya yaitu adalah Hikayat Raja-Raja Pasai, Hikayat Aceh, Babad Demak, Babad Tanah Jawi,
dan Babat Gianti. Historiografi kolonial adalah penulisan sejarah yang dibuat pada masa kolonial. Penulisan historiografi kolonial menitik beratkan terhadap kehidupan warga Belanda atau Eropa di Hindia Belanda karena ditulis oleh orang-orang Belanda atau Eropa. Tujuan ditulisnya yaitu sebagai penguat kedudukan mereka di Indonesia. Ciri-ciri historiografi masa kolonial diantaranya yaitu sebagai berikut. 1. Memiliki sifat diskriminatif. 2. Mengabaikan sumber lokal. 3. Bersifat mitologis. 4. Bersifat subjektif. 5. Mengandung hal-hal yang berkenaan dengan sejarah orang-orang besar. Contoh historiografi kolonial antara lain historiografi modern. Historiografi modern tercipta sebab adanya tuntutan teknik untuk mendapatkan berbagai fakta sejarah. Fakta sejarah diperoleh dengan cara menetapkan metode penelitian menggunakan ilmu-ilmu bantu. Terdapatnya teknik pengarsipan dan rekonstruksi melalui sejarah secara lisan. Masa ini dimulai dengan kemunculan studi sejarah kritis yang menggunakan prinsip-prinsip metode penelitian sejarah. Historiografi berkembang sesuai dengan zaman. Historiografi saat ini sudah semakin objektif dan kritis terhadap sebuah peristiwa sejarah. Ciri-ciri historiografi modern diantaranya sebagai berikut. 1. Bersifat metodologis. 2. Bersifat kritis, historis. 3. Suatu kritis terhadap historiografi nasional. 4. Munculnya peran-peran rakyat kecil. Contoh historiografi modern yaitu Pemberontakan Petani Banten 1888 karya Sartono Kartodirjo. Kelebihan dan kekurangan historiografi modern yaitu kelebihannya 1. Pandangan religiomagis dan kosmologis diubah menjadi pandangan yang bersifat ilmiah. 2. Menggunakan penulisan sejarah kritis. 3. Menggunakan pendekatan multidimensi. 4. Menggunakan dinamika masyarakat Indonesia dan seluruh aspek kehidupan. Kekurangan historiografi modern 1. Belum mampu menjelaskan sejarah secara maksimal. 2. Kurang fleksibel karena terlalu berpedoman terhadap metode ilmiah. 3. Belum tentu bertujuan untuk peningkatan rasa nasionalisme karena terkadang hanya berfokus untuk tujuan yang sifatnya akademis. Semoga video kali ini menambah wawasan dan pengetahuan kalian tentang sejarah. Sampai ketemu dalam materi selanjutnya.